Ini menandakan kemampuan kita untuk bernegosiasi atau menandakan kita gampang digertak menurut lo? Ada yang bilang bahwa penggunaan kris dan misalnya ada merchant-merchant yang hanya menerima pembayaran non cash, itu kata dia itu mengganggu kedaulatan negara. Gitu. Karena bikin dia jadi viral. Jadi Gibran posting apapun jadi viral. Entah tiba-tiba dia jadi presiden aja 2029 betul. Gitu ya. Halo, kembali lagi di Unfiltered. Anjay. Iya. Familiar kayaknya nih. Apa? Familiar. YouTuber ya? 2 episode sebelum kemarin ya. 2 episode dari 3 episode terakhir itu lumayan ya views. Lumayan. Kita udah mau tidak menyangka. Dia akuisisi Deddy Corbuzier aja tuh. Belum. Ya. Tapi yang terakhir setelan pabrik. Balik lagi. Ya, buat teman-teman yang enjoy Di-subscribe acara lah. Iya, ini harus diajak nih. Di-subscribe, tolong di-share karena bikin kita semangat bikin acaranya ya gitu. Teman-teman di sini udah hampir putus asa nih, yang depan-depannya ada 12 orang nih ya. Udah mau resign gitu, ya. Udah mau resign gara-gara ini. Ini komen-komentar yang mana nih? Yang ini postingan yang 18.000. Ya oke. Katanya aku suka channel ini Unfiltered ini objektif. Yang kanan sebenarnya lebih cerdas, tapi harus lebih profesional. Jangan gampang potong saat lawan bicara ngomong. Terus jangan rasis, walau orang India tidak menonton channel ini. Saya nggak bermaksud rasis, sumpah, bercandaan doang. Ini kan gue ada baca beberapa komen yang bilang kayak yang kiri lebih pintar, yang kanan lebih pintar. Ini gue kasih tau ya, kita nggak ada yang pintar. Ini kan baca. Ini skrip semua. Jadi kita dari 18.000 masa followersnya cuma nambah 100. Nggak ideal ya. Bantu kami untuk ke subscriber 10.000, karena itu yang nanti akan menentukan bonus teman-teman yang ada di depan sini. Ya, kalau nggak sampai 10.000 akhir tahun ini, fix nggak dapat bonus, malah dipotong gajinya. Kita kurang-kurangin. Dan gue pengen banget dapat silver play button gue. 100.000. Tolong ya, bantu saya, ini mimpi saya ini. Nah, karena 2 episode yang rame itu tentang perang dagang, jadi kita milking lagi. Kita peres terus topiknya. Perang dagang. Nah, gimana nih? Jadi kemarin kan Pak Erlangga dan kawan-kawan ada delegasi dari Indonesia yang akhirnya ketemu ya. Dan ketemunya bukan sama Trump juga? Bukan, ya enggak dong. Kan yang datang Pak Erlangga, masa ketemunya sama Trump? Ketemunya sama tim dari Departemen Perdagangannya AS. Betul. Betul, di Washington DC. Dan pada saat itu juga Pak Erlangga ngadain press conference gitu ya. Nah, ada 10 poin hasil negosiasi. Nah, ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu ya sama masyarakat gitu ya. Karena kita punya utusan diplomatis segera datang ke sana, dan bahkan nggak banyak loh negara yang seperti ini loh. Gue lihat-lihatin, ya kan? Kanada malah retaliate, ya. Jadi sebenarnya nih ya, buat teman-teman yang kemarin protes mana nih apa segala macam, ini loh, gitu ya, gercep. Ini menandakan kemampuan kita untuk bernegosiasi atau menandakan kita gampang digertak menurut lo? Yang penting datang dulu. Yang penting sowan dulu. Yang penting ya respon dulu daripada diem-diem. Jadi karena gini, serba salahnya adalah gini ya, kayak diem-diem aja dikatain. Datang ke sana punya hasil negosiasi dikatain juga. Serba salah. Tapi lu puas gak dengan hasil 10 poin ini? So-so lah ya. Ya ini intinya kalau 10 poin itu gak usah kita sebutin satu-satu lah ya. Intinya adalah Indonesia berkomitmen untuk belanja lebih banyak itu. Dari AS. Jadi nanti yang kita impor akan bertambah banyak itu adalah energi ya, tugas alam, LNG, terus ada minyak mentah juga, terus gandum dan produk hortikultura dari AS gitu. Terus pemerintah juga berkomitmen untuk memfasilitasi investasi perusahaan-perusahaan AS di RI, terus ngasih insentif pajak. It's actually good. Gitu jadi kesannya adalah menebarkan karpet merah lah. Iya. Dan harusnya itu ditindaklanjuti dengan proses perizinan yang lebih mudah. Nah, ini nanti katanya 10 poin ini akan dituangkan dalam bilateral agreement antara kedua belah pihak gitu ya. Dalam 2 bulan katanya. Dalam 2 bulan. Itu kan makanya jadi mereka ngejar sebelum 90 days post-nya itu selesai, ya kan. Tapi sekarang kasusnya gimana ya? Nggak jelas juga ya sekarang. Nah, ini lucu ya. Karena Trump ini lucu ya. Iya. Dia keras di awal. Ikut senapes. Nah, jadi Trump itu keras di awal. Tapi dalam beberapa kesempatan, either itu White House officials ataupun Trump, mereka melunak. Terutama seminggu terakhir. Dia bilang dia membuka pintu kesempatan untuk bernegosiasi dengan Cina. Dan kalau lo ngikutin ya kan, dari sisi AS itu kan Trump hampir tiap hari ngasih press conference kan. Kita belum pernah ngeliat sekalipun statement dari Xi Jinping loh.
diem. Iya kan? Diem aja gitu. Jadi diem aja. Bahkan terakhir Trump itu bilang kita dalam actively negotiation dengan China almost every day. Terus keluar dari statement dari China belum ada. Belum ada. Itu tuh kayak anjing. Kenapa mereka melakukan itu ya? Maksud tuh kayak sekarang gini, setiap kali White House officials atau Trump mengeluarkan statement-statement yang mengindikasikan adanya pertemuan dengan China, itu market naik, Pak. Iya. Nah, terus habis itu terus habis itu Cina bilang enggak, iya kan gitu terus tuh. Jadi kayaknya ini ngepom-pom kayaknya Trump gitu. Dan banyak banget statement-statement Trump itu akhirnya dikoreksi sama timnya sendiri gitu. Jadi kayak dia ngomong apa gitu pas dikonfirmasi sama Menteri Perdagangan AS bilang kayak ya kita saat ini cuma menunggu katanya. Kita menunggu call dari Xi Jinping. Dan Xi Jinping bilang ya kita nggak akan nelpon gitu. Bahkan ada gue kemarin nonton acara CNN gitu ya. Dia bilang Trump itu kan baru menerima beberapa CEO perusahaan AS di White House ya. Termasuk di dalam itu CEO-nya Target, CEO-nya Walmart tuh retailer. Dan mereka bilang bahwa dalam 3 minggu lagi baru berasa dampak perang dagang ke rakyat Amerika Serikat. Karena dalam 3 minggu lagi tuh supply chain-nya Amerika Serikat tuh akan terganggu. Jadi sekarang udah terjadi penumpukan kapal-kapal yang siap berangkat ke AS tapi belum bisa berangkat karena belum ada kepastian. Jadi katanya within 3 weeks we will see the real impact. Dan kemarin pun katanya di Cina itu terakhir kali ada shipment LNG dari United States itu bulan Februari. Udah hampir 2 bulan ya? Iya, semuanya di hold dan mereka ngambil supply-nya itu balik ke Rusia gitu ya. Nah ini yang menurut gua jadi lo inget nggak beberapa minggu lalu atau 1 minggu lalu itu berita di Indonesia ya. Macet panjang Tanjung Priuk, Pak. Iya. Macet panjang Tanjung Priuk sampai hampir 24 jam. Yang overloading itu. Offroading. Itu katanya di Indonesia itu aktivitas di pelabuhan tuh lagi tinggi-tingginya. Itu karena perang dagang. Nah, ini gue mencoba untuk menyambungkan. Gue mencoba menyambungkan dengan fakta bahwa di triwulan pertama di bulan Maret 2025 itu surplus dagang kita itu tertinggi sejak bulan November. Jadi 4,33 billion US. Itu surplus dagang kita. Itu karena katanya kita lagi tinggi-tingginya ngekspor CPO sama nikel. Gitu. Itu nge-offset batu baranya gitu kan. Takutnya sekarang semua lagi buru-buru untuk ngekspor ke US sebelum 90 days pause-nya itu 90 hari itu. Selesai. Akhirnya ya tapi dari hasil negosiasi AS sama timnya Pak Erlangga itu gue belum melihat apa yang menguntungkan Indonesia sih. Maksudnya kayak matematikanya ya. Iya, matematikanya. Oke, kita sepakat untuk membeli lebih banyak dari AS, tapi apa nih yang kita lakukan di dalam negeri untuk menangkap peluang? Betul. Ngerti nggak? Maksudnya kayak apa yang dilakukan Vietnam ketika perang dagang jilid 1 gitu, ngerti? Iya. Dan ya kalau kita lihat nih di list yang paling pertama ya dari kesepakatan dagang ini adalah komitmen Indonesia untuk meningkatkan impor energi dari AS. Ini kan LNG ya. Iya. Dan oke lah, kita butuh lah itu. Gua masih tadinya kita ngimpor dari kalau nggak salah dari Arab dari atau Qatar, dari Qatar ya. Nah, ini agak aneh nih karena baru keluar nih beritanya. Jadi PTBA bukan Bikafla ya, Bukit Asam yang perusahaan coal dari Indonesia dan PLN itu mau sebenarnya punya project untuk bikin sintetis natural gas. Regasifikasi kan dari batu bara ya? Betul, jadi batu baranya yang kalorinya rendah itu mau dibikin fasilitasnya untuk kita bisa produce sintetik natural gas sendiri. Nah kalau kita, ini sebenarnya berita bagus sih. Artinya apa? Artinya kan kita beli dari luar terpapar risiko mata uang ya kan. Kalau kita bisa bikin sintetik natural gas, ya bagus gitu. Tapi ini kita punya komitmen untuk malah beli dari AS. Nah ini yang gue masih belum ngerti nih plus minusnya gimana. Akhirnya gara-gara perang dagang AS ini kan beredar juga kan yang satu file itu di media sosial yang dianggap dari US trade barriers untuk berbagai negara di dunia gitu, termasuk Indonesia. Di dalamnya kan ada disebutin hal-hal yang disebut mengganggu kan, mengganggu aktivitas ekonomi Amerika di negara-negara lain ya, dan termasuk dianggap sebagai trade barriers, hambatan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan AS. Apa aja tuh? Yang paling ramai itu kan yang KRIS ya, yang dianggap KRIS QR code Indonesian Standard ya kalau panjangan itu. Jadi dianggap itu. Tapi kalau ke warung pakai bilangnya apa? KRIS. Mau bayar pakai KRIS. Kok QRIS? Lu termasuk golongan. Lu termasuk golongan KRIS. Dulu gue bilangnya QRIS. Ya, tapi setelah
siapa dulu yang mengoreksi ya? Periwarjo ya? Pak Periwarjo bilang Kris. Oke, saya nurut. Ini Kris ya. Jadi Kris itu dianggap hambatan perdagangan bagi dua perusahaan AS yang sangat mendominasi global payment network. Itu kan ada Visa sama Mastercard ya. Jadi dianggap itu merupakan ya hambatan perdagangan lah dianggap bahasa halusnya. Padahal mereka mungkin takut tersaingi aja gitu. Sedangkan Kris itu dianggap di kata-kata di file itu dibilang development Kris itu tidak berkonsultasi, tidak mengajak stakeholder. Lalu siapa anjing? Iya kan? Makanya pertanyaan gue kayak, lu ngapain anjing? Gitu. Kan toh ini bukan cross border transaction. Bukan, ini untuk ngurusin domestic payment. Bener, kalau cross border transaction kita masih didominasi Swift, terus habis itu ya Mastercard sama Visa masih ini. Makanya kan kalau waktu kita bikin responnya itu banyak banget yang mendukung Kris lah. Dan gue kita harus jujur lah bahwa Kris adalah inovasi pembayaran terbaik yang mungkin terjadi di Republik ini sejak ATM sih menurut gue. Benar. Ya kan? Sejak ada ATM, ini ATM nomor 1, api, roda, ATM, Kris lah. Iya. Tapi kemarin ketika rakyat kan meledak nih di sosial media ya, beberapa tuh Visa dan Mastercard kuasai 39 sampai 20, kok turun? 24 sampai 39 transaksi global. Nah itu dia masih global winner gitu ya. Banget. Dan mereka kan itu satu lagi yang paling gede pemain besarnya adalah Union Pay. Tapi Union Pay itu sangat mendominasi di Cina. Jadi kalau Cina kita exclude, Visa dan Mastercard itu kayak duopoli sih menurut gua. Iya, dan kemarin kan sebenarnya yang gua kaget adalah ternyata tidak semua masyarakat Indonesia, tidak semua netizen itu pro Kris. Ada yang marah, Pak. Kenapa? Ada yang bilang bahwa penggunaan Kris dan misalnya ada merchant-merchant yang hanya menerima pembayaran non cash, itu kata dia itu mengganggu kedaulatan negara. Gitu. Karena yang diatur dalam undang-undang adalah pembayaran rupiah. Bentuknya boleh apa aja. Jadi penolakan transaksi cash itu dibilang dia mengganggu kedaulatan negara. Lu setuju apa enggak? Ya enggak lah. Emang lu bayar pakai Kris, emang mata uangnya apa? Oh, emang Bitcoin Kris, ya kan? Bitcoin, emang dolar Zimbabwe. Kan rupiah juga. Cuman itu hanya menurut gua hanya bentuk payment aja sih menurut gua. Dan harus ngelihatnya bukan dari sisi kedaulatan sih menurut gua, dari sisi convenient. Bagi penjual, memaintain cash itu ada biayanya gitu. Ada biayanya. Jadi dan sekarang 0 sampai 500 ribu kan free MDR. Iya. Lu gimana? Setuju nggak dengan isu kedaulatan itu? Enggak. Nah, kedaulatan ini kan sebenarnya isu yang waktu itu ditackle oleh peraturan BI kalau nggak salah tahun 2016 atau 2017 karena dulu berkaca pada hilangnya Sipa dan Ligitan. Iya kan, pulau kita. Nah, itu dulu ada pulau kita yang akhirnya diambil sama Malaysia. Sebenarnya itu masuk ke teritorial Indonesia, tapi katanya masyarakat di sana lebih sering bertransaksi menggunakan ringgit. Jadi itulah premis di mana sebuah mata uang itu sebenarnya juga menggambarkan kedaulatan negara gitu ya. Nah, tapi kan kalau Kris juga bener kata lu. Pakai IDR juga. Iya, gitu. tapi gue ngerti sisi argumennya bahwa ya kan janjinya negara itulah rupiah itu akan selalu diterima di dalam sebuah teritori sebuah negara kan, Indonesia dalam hal ini. Tapi ya gimana gitu. Rupiah. Daripada maksudnya kalau ada pedagangnya kalau bayar pakai cash ntar ditilep sama pegawainya. Dan ini kan sebenarnya gini ya, penetrasi pembayaran digital itu juga jadi salah satu hambatan terutama buat orang-orang yang non bankable, unbankable lah ya gitu. Karena artinya orang-orang yang tidak punya rekening di bank, which is sekarang jumlahnya masih banyak, gue nggak tahu. Tolong masukin ya nanti datanya, kira-kira berapa banyak. Itu kan artinya punya kesulitan untuk mengkonversi uang mereka jadi uang wallet digital IDR gitu ya. Nah jadi memang gue menyadari bahwa kayaknya nanti orang-orang yang belum bankable transaksinya gimana kalau nggak difasilitasi pakai cash gitu. Jadi inilah maksud gue. Jadi jangan sampai lah pemerintah kita tuh tunduk atas tekanan US sih. Kris tuh udah bagus banget soalnya. Apalagi kan terakhir mereka juga keluarin satu fitur namanya Kris yang tap itu yang berbasis NFC. Jadi Kris sekarang tuh nggak hanya scan QR tapi bisa tap juga. Kalau handphonenya udah mahal, udah bisa ada NFC-nya. Pakai jam juga bisa. Hah? Oh iya, Rolex gitu? Enggak, dia kan smartwatch. Rolex ada yang transaksi Rolex. Nah, selain Kris itu juga yang direcokin sama Amerika Serikat tuh halal industri. Logo halal. Logo halal karena dia tuh menimbulkan satu barrier additional tambahan bagi industri makanan Indonesia AS untuk masuk ke Indonesia. Iya, industri halal. Jangankan makanan, kulkas aja dikasih logo halal Indonesia. Bener. Kulkas halal tuh artinya babi masuk itu jadi mualaf.
Oh iya. Maaf ini bercanda ya, jangan bercanda ini. Ya. Terus yang berikutnya adalah Mangga 2. Bayangin Mangga 2 tuh bikin AS ketar-ketir. Itu gimana sih, gue belum baca. Jadi Mangga 2 itu banyak produk-produk KW, jadi dianggap tidak menghormati intellectual property brand-brand dari US. Dan tidak pernah ada tindakan serius dari pemerintah untuk membasmi itu. Jadi bener. Tidak. Ya, gimana Margino? Gimana ya? Ini tuh kasus barang-barang KW ini tuh pernah masuk pengadilan di Italia kalau nggak salah gue. Jadi waktu itu kan di Italia itu kalau lu di pinggir jalan tuh kan banyak yang jual tas-tas LV KW gitu kan. Akhirnya pernah dituntut kan sama perusahaan fashion company lah, bukan LV, gue nggak tahu apa. Di pengadilan kalah mereka. Si fashion company-nya? Iya, argumennya adalah karena target market yang dijual original company si LV-nya sama yang dijual KW itu beda. Wow. Jadi meskipun si KW itu muncul dan menjual produknya konsumen, nggak akan mengganggu kue si ini. Karena harganya juga jauh di bawah. Jauh oh ini yang kayak kalau itu tuh yang Adundas gitu ya? Iya. Bukan? Yang Adinda. Ini tas yang Hermes tuh Herman. Herman dari Bekasi. Enggak, tapi ini beneran. Ini logonya tuh mungkin LV gitu. Oh jadi tapi fair juga ya pengadilannya ya? Pengadilan di Eropa waktu itu bilang bahwa ini lu dua kolam yang berbeda. Ini muncul. Bener. Mereka beli nggak mengganggu kue lu gitu. Kecuali kalau lu jual barang dengan harganya sama. Dan ya. lu klaim asli gitu kan. Mangga 2 kan nggak ada yang nggak pernah klaim asli kan. Iya. Terus apa yang Nike itu yang itu Herman, tas Herman tuh ngakak banget. Masukin ntar ya, tas Herman dari Bekasi. Nah, selain direcokin kemarin apa Kris, Mangga 2, terus apalagi Halal. Terus akhirnya banyak yang komplain gitu. Tuh, ya nilai transaksi Kris itu pada tahun 2023 tuh 229 triliun. Berapa? 29 triliun. The whole year 2023. Oh wow. Di Januari 2025 itu udah 80 triliun sendiri. Januari. Jadi kalau 80 triliun kalau di annualize itu 900 hampir 1000 triliun. Iya. Circulate di sistem Kris. Gokil sih. Jadi akhirnya muncul juga kan kayak pengamen terus UMKM pakai Kris gitu. Iya, gue setuju sih. Iya. Dan sekarang tapi itu juga sering disalahgunakan ya. Ya, sama tipu-tipu konsumen itu ya. Tapi maksud gua ini bagus banget karena kan mungkin pengamen kayak nih masukin pakai gambar pengamen ini ya. Abang ini kan mungkin dulu unbankable. Iya nggak? Dengan ada Kris dia pasti punya rekening bank kan? Ya kan? Kalau punya rekening bank, ketahuan histori transaksinya, dia bisa ajukan pinjaman. Bisa kenakan pajak. Misalnya kalau udah kena ya. Ini orang-orang ini selama ini yang nggak terpapar oleh sistem perbankan, bisa kan gitu. Kris yang belum tinggal Pak Oga sih. Kalau pas di Putra, nah itu tapi cepet, ribet. Ya karena kan lu nggak selalu punya uang 2000-an Pak. Iya kan. Atau preman gitu ya. Ormas. Teman-temannya Apos. Teman-temannya Apos. Kenapa kita pada pilek semua sih? Iya. Ya udah. Akhirnya nih isu-isu yang dari US tuh banyak banget ya, bilang kayak yang tadi kita bilang sertifikasi halal, terus Mangga 2, terus komennya. Ini komen-komen netizen nih, intinya jangan sampai Kris dilemahkan oleh mereka, harus bangga sama buatan sendiri. Ya. Ini kan Kris kan implementasinya kan udah di negara-negara ASEAN ya, udah cross border, udah bisa, dan akan menyusul di Timur Tengah dan Eropa. Oh iya? Nah, India juga. Tapi pakai teknologinya mereka kan? Pakai Kris, jadi satu QR nanti kita bisa scan langsung rupiah, langsung terconvert gitu. Oke. Dan ini kalau Timur Tengah sih menurut gua bagus banget ya. Karena kan jemaah umroh dan haji Indonesia itu kan gede banget ya. Iya. Jadi bisa lebih convenient. Jadi kayak pengalaman gua kemarin umroh tuh, gua tukar-tukar itu agak bangsat sih. Karena bukan bangsat, karena nilai tukarnya tuh gua bilang gua bangsat ya. Agak kompleks dan merugikan gua sebagai konsumen. Karena gini, di Arab Saudi itu kan mereka menerima rial sama rupiah kan. Ya. Tapi rupiah itu mereka hanya menerima 100.000 sama 50.000. Jadi misalnya mereka jual gamis nih. Harganya sekian rial. Kalau kita convert tuh jadi 43.000 misalnya. Kalau kita bayar 50.000 tuh gak dikembaliin sama mereka. Gak punya kembalian. Spreadnya gede bener. Iya, jadi 7.000 tuh dianggap margin. Jadi kalau lu jalan tuh dipanggil Jokowi murah 50.000 100.000 bahasa Indonesia Pak. Wow, Jokowi. Panggilnya Jokowi. Jadi dulu padahal lagi ke Vatikan nih orangnya. Jadi kalau dulu jemaah Indonesia itu dipanggilnya Jokowi. Sebelum itu apa? Syahrini. Sumpah gak bohong. Syahrini 50.000 gamis. Kurma halal makan halal coba. Gitu. Bahasa Indonesia.
Oke. Nah, ini ada komen lagi. Ini mah bukan nego tapi ditekan. Ya gimana ya? Kita kan emang harus ditekan perjanjian. Macan Asia nggak sih lu percaya? Macan Asia. Ini yang komentar Pak Prabowo udah dimasukin belum? Oh nanti di bawah ya. Oke. Nah ada juga bilang ini namanya bukan negosiasi tapi Indo menyerah sama AS. Iya ini gimana ya? Kita kayak udah dingin nggak sih tapi gini, gue bukannya mencoba untuk membela pemerintah ya, tapi namanya negosiasi nggak bisa 90-10, nggak bisa 80-20. Betul. Negosiasi itu 50-50. Ada sesuatu yang kita nggak serak, ada sesuatu yang kita serak gitu kan. Dan kita harus sadar bahwa kondisi negara kita itu dependensi sama negara-negara lain masih gede. Iya, gitu. Maksud gua ya kita harus menyadari juga bahwa negara kita nggak sekuat itulah. Benar. Namanya negosiasi. Iya, gitu. Jadi maksud gua ngerti kita dipaksa untuk belanja lebih banyak, toh kita produknya butuh ya. Iya. Energi. And it came to the point ya. Ini gua agak melanggar. It came to the point bahwa Bikalva kan kita sering keluarin berita-berita tentang ekonomi segala macam. Berita tentang ekonomi atau keadaan yang memburuk itu pasti lebih rame daripada yang berita positif. Ya? Iya. Jadi dianggap kita haters pemerintah ya. Kalau padahal positif tuh ada aja berita positif gitu ya. Kayak tadi surplus dagang gitu kan, terus penerimaan pajak kemarin. Gak suka. Gak mau ya, gak doyan. Gak mau. Berita baik itu gak suka. Katanya kalau marah-marah terus. Mau berita baik katanya follow GNFI aja. Good News from Indonesia. Iya, jadi kayak ya udahlah. Anyway, nah ini ada satu berita bagus lagi. Sangat bagus. Judulnya ini Wapres Gibran ya. Kalau kemarin Mas Gibran yang CEO Fishery, sekarang kita bahas Gibran Besok lagi. Besok Gibran kita peres terus. Kita milking. Belum lama ini Mas Gibran Wapres muncul dalam kanal YouTube miliknya yang kayaknya baru muncul ya? Baru bikin ya? Bener, dan kayaknya mengcopy satu YouTuber terkenal. Raymond. Ferry Irwandi. Gayanya siapa? Gayanya Ferry Irwandi. Kalau gue ngelihat kalau YouTube-nya Mas Gibran ini kayak sedikit meniru Mas Raymond Chin. Gue sih nggak apa-apa. Kalau gue adalah nothing new under the sun ya. Betul. Tapi kalau jadi gini kan, kalau misalnya lu monolog ke depan gitu ya, monolog itu kan artinya lu harus artikulatif, lu harus punya argumen yang kuat gitu. Jangan pakai prompt ya. Betul, jangan pakai prompt, jangan kelihatan kayak baca. Nah ini banyak yang mengkritik video YouTube yang mendompleng popularitas Jumbo yang katanya katanya writernya Bikalva tuh, gue mendompleng popularitas film Jumbo karena dia membahas keberhasilannya dan juga AI dan juga generasi emas ya bonus demografi. Itu katanya nggak genuine. Dilihat oleh netizen itu nggak genuine. Dan agak kaku sih kalau gua lihat. Lu nonton kan videonya? Kan maksudnya nggak luas gitu loh. Ya kita kasih permisif lah karena kan ini channel baru ya, Mas. Ini channel baru Pak, baru bikin tapi udah 100.000, hebat Pak. Itu dia baru video pertama? Iya itu video pertama, video kedua gitu. Itu channel baru. Jadi kita applause juga buat YouTuber paling baru kita. Udah lama? Udah lama. Maksudnya yang monolognya? Monolognya baru. Dia mungkin nggak laku ya, konten-konten semua nggak laku ya. Gibran TV. Ada Gibran TV, jadi akhirnya berubah. Ini Ferry ini laku nih Ferry nih gitu. Datang ke konser Ari Lasso yang nonton. Oh dulu tipenya vlogger gitu. Oh ini namanya pivot. Indonesia Drift. Jadi dari konten-konten Atta Halilintar kiblatnya ke Atta kan mungkin ya. Sekarang ke Raymond Chin sama Ferry Irwandi. Bagus lah, kita apresiasi lah. Nah dia meng-highlight sebenarnya bonus demografi 2030 sampai 2045 ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali gitu kan, makanya harus dikultivate apa segala. Kalau gue ngelihat ya inti dari monolognya adalah nggak ada. Jadi kayak kata tong samcong ya, kayak biksu tong ya. Kosong adalah berisi. Kosong adalah isi adalah kosong. Tapi mungkin gue nggak tahu. Gue kemarin tuh lagi berpikir kira-kira ini lagi mentargetkan segmen yang mana. Gue sih lagi berpikir apa motifnya? Motif itu apa gitu? Dislike lebih banyak. Maksudnya apa? Apakah dia berusaha menjangkau early voters untuk pemilu berikutnya gitu? Ataukah ini hanya bentuk, ini gue udah kerja nih gitu? Ini adalah bentuk buah pikiran gue, wisdom gue. Viewsnya berapa Pak? Viewsnya 1,1 ya. 1,1 juta. Likes-nya? Likes-nya 100.000-an tapi dislike-nya jauh lebih banyak. Waduh, banyak yang dislike ya. Nah ini gue jadi kepikiran sama omongan lu waktu itu. Jadi bilang kayak
Nih semua nge-hate Gibran. Iya. Bikin dia jadi viral. Jadi Gibran posting apapun jadi viral. Entah tiba-tiba dia jadi presiden aja 2029 betul. Gitu ya. Gue pernah bilang nih, kalian mendengar ini pertama kali di sini ya. Kalau haters Gibran terus ngomongin Gibran kayak sekarang, 2029 Gibran akan menjadi kandidat presiden yang jauh lebih kuat daripada Anies Baswedan. Karena terus dia omongin terus top ya. Top of mind ya. Netizen. Hanya butuh satu twist ya. Ini kan gue bilang, jadi Gibran itu adalah mimpi basahnya semua politisi. Kan? Ngapain aja diliput, ngapain aja naik viral trending di media sosial. Iya, politisi mana yang tuh? Almost zero cost kan? Untuk iya. ngebayar tanpa harus bayar buzzer. Dia omongin sama netizen. Jadi kalian kalau pengen melihat Mas Gibran menjadi presiden, omongin terus. Oh, justru gitu ya. Komen terus, hate komen terus. Karena gitu. posisi wapres itu, kita udah melihat posisi wapres kan, 2 wapres sebelum itu kan hampir tidak terdengar kan. Bener juga. Pak Kiai Haji Maruf Amin, Pak JK lumayan lah, Pak JK lumayan. Sama Budiono dulu. Pak Budiono. Pak Budiono kan tenggelam kan, bekerja dalam senyap. Bahkan dulu keluar meme-nya mana Pak Budiono. Nah, jargonnya adalah bekerja dalam senyap loh Pak Budiono tuh. Bekerja dalam senyap. Mas Gibran bekerja dalam kekosongan. Gak, bekerja dalam sorotan lampu YouTube. Oh iya. Bela ya terus. Nah, mari kita berpura-pura sejenak bahwa omongannya dia ada isinya gitu. Yeah. Kita coba challenge gitu kan, bahwa bonus demografi ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan zaman kemalasan buat Indonesia. Gue udah enak banget sih denger frasa bonus demografi. Bener. Nah, ini ada fakta ya. Dari 100, jadi demografi itu, jadi nanti angkatan kerja di tahun 2030 itu akan tembus 200 juta orang. Ya kan, akan tembus 200 juta angkatan kerjanya, which is mereka nanti akan memikul generasi-generasi yang sudah tidak produktif. Either itu yang tua atau yang lebih muda gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat dari data tahun 2023 ya, 139 juta populasi bekerja, itu hanya S1-nya itu hanya 10%. Berarti cuma 13 juta. Cuma 13 juta S1-nya hanya 10%. Dan yang diploma itu 2,4%. Jadi total mungkin yang tenaga berpendidikan tinggi ya, 13%. 15 gitu kan. juta, 20 juta lah ya. Gitu. Nah, padahal yang namanya bonus demografi ini itu kan artinya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yang bisa dipakai untuk bukan natural resources. Jadi menggerakkan ekonomi. Jadi maksudnya gitu jadi ya. backbone ekonomi itu mereka. Mereka yang produktif, mereka yang dipajaki. Bisa berpikir strategis gitu ya. Nah, kalau jumlahnya hanya 13%, ini kan jadi questionable. Iya. Gitu ya. Lalu jadi bayangin kalau tren ini sama 200 juta berarti cuma 20 juta ya. Iya. Nah, ini diamini juga sama survei Populix tahun 2024 yang bilang bahwa 50% pemberi kerja ya, itu lewat interview gitu ya, ngelihat bahwa skill teknis pelamarnya itu masih rendah. Jadi dari industri sendiri melihat bahwa 50% dari kandidat pekerja itu dinilai skill teknisnya rendah. 35%-nya itu menganggap soft skillnya rendah. Attitude. Huge chunk ya. Attitude ya, makanya itu yang kayak info locker gitu ya. Locker setim gaji berapa gitu. Jadi ini yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran bahwa ketika nanti surplus demografi yang ada tahun 2030 itu adalah yang berkualitas, sorry banget bilangnya gitu ya, tidak bagus gitu ya. Ini negara kita mau dibawa kemana? Jadi konsumtif terus gitu. Jadi gue ngelihatnya ya kayak bonus demografi itu hanya dipakai sebagai kayak jargon-jargon buzzwordnya pemerintah sih. Maksud gue gini, kita kembali lagi ke monolognya Mas Gibran ya. Apa gitu tangible action dari pemerintah untuk reaping the benefit dari bonus demografi ini apa? Kayak lo bilang mendomplengkan Jumbo. Ya Jumbo itu kan swasta. Dikerjain sendiri, modal sendiri, kerja sendiri, begitu tembus 6 juta baru. Meskipun disupport aircraft katanya. Apa disupport? Ada support aircraftnya ya dari awal. Nggak tahu tapi disupport. Jadi gue melihat kayak Mas Gibran ini kan orang nomor 2 di Republik ya. Maksud gue harusnya lebih tangible gitu omongannya. Ini bonus demografi kita akan melakukan ini. Benar. Sisanya monolog itu kan kayak ya kita jangan sebatas statistik apa segala macam. Benar. Ini kita sebenarnya kritik membangun ya buat Mas Gibran ya. Maksudnya supaya Anda ketika lagi bikin video lagi nggak dihujat. Enggak, gitu. Benar. Jadi likes-nya kalau bisa lebih tinggi gitu. Kita pengen punya wapres yang up to those standards gitu sebenarnya. Dan yang bikin menurut gua harus diperbaiki adalah Gibran tuh generasi kita, Pak. Seumuran kita, 35, 36.
Jadi harusnya relatability isu yang kita hadapi itu adalah isu yang dihadapi Mas Gibran. Dan dia tuh sebenarnya testament dari generasi emas sendiri. Iya. Karena sudah cukup mature, dinilai sudah cukup mature dan bisa memahami kebutuhannya generasi muda seperti apa. Iya, maksud gua karena kalau kita bisa melihat ya, 2030 2045 Prabowo mungkin tidak relevan lagi ya di panggung politik itu. Pak Luhut itu kan udah generasi yang udah selesai lah kita bilang. Mas Gibran ini. Gitu. Nah ini ada satu fakta yang mencengangkan lagi ya, bukan mencengangkan, mengacengkan lagi. Walaupun tenaga kerja bertambah dan tersedia sejak 2020 sampai 2030 proyeksinya, ketersediaannya justru menurun. Jadi tenaga kerjanya supply-nya nambah, ketersediaannya turun. Nah larinya biasanya kemana? Larinya ke sektor informal atau ke ormas. Betul. Anggaplah ke sektor informal. Anggaplah mereka punya moral kompas ya. Bener. Jadi self-employed gitu ya. Tapi 60% orang yang self-employed katanya itu bukan karena mereka pengen, tapi karena nggak ada pekerjaan formal. Iya. Gitu. Jadi ya terpaksa gitu jualan bakso, kayak adik gue jualan brownies gitu kan, bukan karena. Iya benar gitu. Sih. Akhirnya gue kemarin ada nemu satu argumen ya, kayak di Twitter tuh nih, mungkin relate juga, yang dibilang kayak ada yang ngegaji di bawah UMR. Kan selama ini kan dokter jahat banget lu gaji di bawah di UMR. Ya ngerti gak? Ini menarik nih. Iya kan? Ya. Tapi ternyata terus ada yang ngasih argumen gini, ya kalau usahanya cuman mampu bisa hidup dengan menggaji di bawah UMR gitu ya. Dan dua pihak yang pemberi kerja dan penerima kerja sepakat untuk menerima gaji di bawah UMR, salahnya di mana? Itu menurut gue pikir, iya juga ya. Menurut lu batas moralnya di mana? Batas moral untuk memisahkan antara eksploitatif terhadap pekerja atau size bisnisnya belum sebesar itu. Menurut gue di kata-katanya mutual agreement. Tapi eksploitatif juga bisa mutual agreement loh Pak. Karena iya kan? Iya kalau eksploitatif kan ketika dia ngerasa anjing gue di-exploit nih. Tapi gak ada pilihan lain. Gak bisa cabut juga. Itu eksploitatif loh. Itu gray area sih. Gray area. Makanya batasnya juga sulit sih Iya. sebenarnya. Tapi gue akhirnya memahami bahwa ada usaha-usaha misalnya let's say lu kayak pedagang pecel lele gitu ya di pinggir jalan ya nggak sih? Yang kayak omset lu berapa lah sehari gitu. Lu butuh bantuan untuk ngupasin lele atau nggorongin lele gitu ya. Ya kalau pemberi pekerja sama yang bekerja itu sepakat untuk lu bantuin gue kasih segini, gue mampunya segini gitu. Iya. Kalau dipaksa untuk naikin sebatas UMR dan usahanya bangkrut, lebih parah lagi. Iya. Akan ada additional 2 unemployment kan, si pemberi kerja dan si pekerjanya gitu. Iya. Usahanya bangkrut gitu. Jadi 2 orang itu harus setuju ya. Iya. Maksud gua, ada satu yang nggak setuju sebenarnya. Siapa? Lele yang digoreng itu nggak setuju. ada satu lagi nggak setuju. Netizen. Netizen Twitter kan nggak setuju gitu. Iya. Ya gitu ya. Nggak hitam putih lah ya. Menurut ya itu nggak hitam putih. Jadi kalau misalnya ada pekerja dibayar di bawah UMR, selama itu tidak ada ill intention untuk being eksploitatif, menurutku ya gimana? Kecuali gitu dia lu usaha formal lah. Kalau usaha formal gua udah PT, udah bener, apa gitu. Tapi itu harus lah. Informal yang kayak pedagang-pedagang di kaki lima gitu kan. Itu kayak ya gimana coba? Iya. Nah ini harus kita masukin satu screenshot ini contoh bonus demografi ya. Ini ada satu yang ngechat nih Kak. Halo Kak, saya ingin mendaftar pekerjaan freelance Kak. Gitu ya. Awalnya sopan ya. Mohon maaf kami tidak menyediakan lowongan freelance, kami hanya menyediakan info lowongan kerja freelance part time dan remote yang bisa dicek di akun IG kami. Terima kasih. Reply-nya babi. Anjing entot yuk. Gue selesai lu Ya ini yang bonus demografi yang akan bertambah banyak dalam beberapa tahun lagi. Kalau tidak terdidik. Ini orang ini. Inilah Mas Gibran. Ini PR kita bersama ya. Lu terutama PR lu. Kita kritik dari luar ya. Kita kan dari luar sistem ya. Iya. Kecuali kalau kita dibawa masuk ke dalam sistem. Kalau kita diajak main ya. Diajak bikin di YouTube. Kecuali kita diajak mainnya kita terbuka aja. Nah ini komennya menarik ini ya. Dihina tidak, dinya spasi hina nih. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak pernah. Dihina tidak tumbang, dipuji tidak pernah bang. Ya, gue kayaknya belum pernah melihat pujian tuh. Belum pernah melihat pujian buat wapres kita sih ya di Versus ya. Halah, sok-sokan ngomongin bonus demografi, kerja aja dicariin bapak. Ini. Gue agak tidak setuju bos. Kerja dicariin bapak. Gue terlepas dari proses Mas Gibran menuju kursi Indonesia 2 ya, RI 2. Tapi dia di vote loh sama 80 juta. Di vote ya. Di vote. Salah. At the end kan suara rakyat adalah suara Tuhan kan. Jadi ketika
let's say berapa? 58% kan? Yeah. Itu berapa? 90 juta, 80 juta orang. 80 juta orang tidak peduli cara dia naik ke atas gimana ya. Dan itu dimulai dari wali kota Solo dulu. Iya. Ya kan berapa 99%. Landslide dia menangnya. Iya, nah itu ya salahnya. Oh, salahnya orang-orang Solo sih. Enggak. Iya. Lu orang Solo percaya bahwa Mas Gibran adalah calon terbaik. Ya, gimana? Dari calon-calon yang lain. Ada enggak calon lain? Ya gitu, maksud gue itulah. Terlepas dari caranya gimana ketika 58% dari voters Indonesia bilang, gue gak peduli caranya gimana, gue mau dia jadi wapres. Ya kita sudah bener juga ya. Kita udah sepakat bahwa ini adalah sistem yang kita anut, ya kita mau gimana? Terima. Itu sih gue ngeliatnya gitu. Aduh. Ya udah gitu deh. Lanjut. Ini terakhir. Nah ini soal ormas. Soal ormas tadi yang tadi. Bonus demografi yang tahu kemana ya? Going riot. Yang kemarin gue bikin circle itu ntar dimasukin gitu. Ekonomi buruk, banyak pengangguran join ormas malak investor atau investor, ekonomi buruk lagi gitu. Jadi gitu aja terus. Terakhir kan heboh ya, itu LG cabut dari Indonesia dari proyek baterai EV. Itu nilai proyeknya tuh 130 triliun kalau nggak salah, more or less. Oh wow. Cabut. Mereka nggak sebut kenapa, katanya sih karena perkembangan pasar apa segala macam ya, normatif lah ya. Jadi itu heboh di media sosial karena dianggap ya nggak jelas gimana prosesnya. Akhirnya karena udah heboh, pemerintah kasih statement. Statementnya adalah mereka bukan cabut, kita yang kita depak, kita mutuskin. Gitu. Karena katanya Pak Bahlil di tengah jalan tuh mereka pelin-pelan lah apa segala macam dan mereka katanya pemerintah ketemu partner yang lebih strategis, itu perusahaan Cina. Gitu. Oh gitu. Ceritanya gitu ya. Tapi yang dibalas sama LG beritanya nggak kayak gitu, apalagi setelah bukan hanya Pak Bahlil ya, Pak Rosan juga keluar kan. Pak Rosan bilang oh iya tipe investmentnya bukan seperti yang kita cari gitu ya, bukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi LG-nya bilang justru salahnya di Indonesia karena tidak ada kejelasan. Dan ini menjadi sekian banyak kekecewaan ya perusahaan Korea Selatan ya. Ini kan LG adalah perusahaan Korea Selatan yang kecewa yang kedua ya. Yang pertama kan Hyundai kan. Ingat kan? Hyundai itu kan dulu katanya kalau mau memasarkan mobil EV harus bikin pabriknya dulu. Ya udah mereka oke kita comply. Oh iya bener, makanya Hyundai itu buat Ioniq kan. Betul pernah jadi penguasa EV justru awal-awal di sana. Tiba-tiba BYD masuk boleh jualan pabriknya belum selesai. Meskipun BYD sekarang lagi bangun pabrik di Subang ya. Oh gitu. Ya, lagi bangun. 18.000 pekerjaan. Nice dong. Yang diganggu ormas juga pabriknya. Di Jawa Barat. Di Subang. Jadi gila ya, ormas ini udah menurut gua udah darurat sih. Iya. Udah Lego akhirnya memutuskan untuk investasi di Vietnam, bukan di Indonesia, bikin pabriknya gitu ya. Jadi ini menurut gue ya, ini adalah kesekian kalinya Indonesia di skip sih. Ya kan? Apple skip ya kan? Tim Cook kesini basa-basi doang segala macam tapi nggak invest. Elon Musk yang dulu udah foto-foto sama Jokowi ke sana sama Pak Luhut nggak jadi juga. Ini Jensen Huang. Ya, Nvidia. Nvidia di sini cuma makan gultik, foto-foto, investnya di Vietnam. Jadi menurut gue kayak harus sangat berkaca sih pemerintah Indonesia gitu ya. Apa yang bikin Indonesia setidak menarik itu gitu. Nah, katanya nih gue baru baca nih. FYI menurut Kemendagri, Indonesia memiliki 512.997 ormas yang terdaftar dengan kapasitas paling banyak. Nah ini, tapi kan ormasnya belum tentu ormas yang jelek ya ini preman. Ya. Bukan preman. Bisa jadi yang preman itu 100.000. Banyak juga dong. Iya. Iya. Jadi paling banyak itu di Jawa Barat ormasnya. Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah ormas terbanyak di Indonesia. Iya. Tapi ormas ini ya bukan berarti organisasi, kan namanya organisasi kemasyarakatan. Iya. Tujuannya untuk ya kumpul-kumpul. Bener ya, kumpul-kumpul nyari takjil. Nyari lapangan pekerjaan. Dari kumpul-kumpul. Tapi gini, coba kita bedah ya. Kalau gini, sorry. PBNU itu ormas bukan? Ormas. Muhammadiyah ormas. Oh, oke. Berarti kan banyak yang bagus juga. Ya, Himpunan Mahasiswa Pemuda Pancasila itu ormas. Iya. GRIP ormas. Iya, GRIP juga ormas. GRIP tuh yang mana? Hercules. Yang kemarin Kopassos ngajak selfie bareng Hercules. GRIP namanya? Iya, namanya GRIP Jaya. Iya kan? GRIP Jaya kan. Kok gak ada berani sih ngomong? Iya kan, gue bilang GRIP. Sekarang ya gini. Jadi gini.
kita bedah ya. Misalnya lu punya usaha, lu warga sekitar lah. Warga sekitar, warlock, tiba-tiba ada orang bikin pabrik di daerah lo. Terus kayaknya kok gua nggak diajak nih. Ya. Lo akan melakukan silaturahmi nggak ke pabrik itu? Iya. Iya nggak sih? Iya. Dan lu akan ngajak teman-teman lu yang lain kan? Iya, pengangguran kayak kenapa nih gue nggak dapet multiplier efek dari pembangunan pabrik lo gitu. Jadi asetnya si ormas itu apa? Seragam. Enggak, maksud gue gini, apa yang membuat mereka merasa gue harus dapat bagian dari situ gitu ya? Akamsi. Oh, unggah-ungguh ya? Iya, akamsi aja gitu. Logikanya kan gitu ya. Tapi maksud gue sih kalau gue jadi ormas gue ngerti. Oh kok gue nggak ngerasa ya dampak pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah gue gitu. Distribusinya nggak ada. Iya, tapi pertanyaannya apakah caranya itu dengan ormas yang langsung mendatangi pabriknya? Iya. Atau harusnya pemerintah daerahnya yang turun tangan? Ini kan pemerintah daerah berarti abai sekali ya soal ormas ya. Iya. Siapa? Deddy Mulyadi. Jangan YouTube ini ormas nih paling banyak loh di tempat Anda loh. Jangan kata takut ya, sorry. Maaf Pak, Kang Deddy. Kata Kang Deddy merespon katanya ormas di BYD pabrik itu berita lama. Oh. Katanya sekarang udah selesai. Oh gitu. Dan lanjut lagi BYD. Finfast juga ada akhirnya pabrik mobil elektrik asal Vietnam yang taksinya warna hijau-hijau itu di Jakarta ya. Itu bikin pabriknya di mana? Nggak mau. Sama kayak BYD tepatnya. Di Subang juga. Di Subang juga. Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik dapat laporan kalau perusahaan mobil Vietnam ini diganggu lagi sama ormas lagi, gila ya. Jadi apa ya? Ini ya ada beberapa komen di YouTube kita yang marah sama kita. Kita kan suka memaparkan fakta terus komplain. Terus dia bilang solusinya apa? Nah ini kita kasih tahu nih solusinya. Apa? Habisi semua ormas. Habisi. Bikin ilegal. Dibikin ilegal, dikriminalisasi. Tapi kan itu melanggar UUD, kebebasan berpendapat. Bukan, maksudku yang melaksanakan kegiatan pungli. Jangan dibiarkan. Kan udah jelas faktanya. Kan gini, kalau lu misalnya jadi orang bikin usaha, biarkan kalau ada ormas datang minta sumbangan apa segala macam, mereka kasih keleluasan untuk melaporkan itu ke aparat. Dan menurut gua kalau gue ya, solusi dari gue kalau gue jadi pemerintah nih ya, gue zero tolerance. Jadi ketika ada satu kasus yang lu malak-malak, izin lu cabut. Kita kan udah banyak cabut izin organisasi kan. FPI izinnya dicabut. Hizbut Tahrir dicabut. Terus dicabut izinnya. Iya, ini kenapa gak bisa kita ke ormas-ormas preman? Ya nggak? Jadi menurut gue zero tolerance saja. Jadi yang baik, ormas ada yang baik dong. Banyak. Tapi yang nakal-nakal ini. Iya. Tapi gimana dong? Tapi banyak juga. Berapa triliun tadi hilang dari investasi kita gara-gara lu nggak tegas sama ormas, lu bayangin. Iya. Presiden kita bintang 5 loh Pak. Ratingnya di Gojek. Jenderal bintang 5. Harusnya nggak. Masa takut sama koruptor? Iya. Takut sama ormas, Pak Prabowo. Saya yakin Anda berani. Pak Prabowo responnya adalah. Apa itu? Ya Pak, ketika ditanya investasi LD cabut, dijawabnya ya pasti ada perusahaan lain lah yang menggantikan. Tunggu aja, Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia cerah. Gimana ya? Pak Prabowo ini responnya kayak gitu ya, kayak apa? Susah juga nyucinya. Ngebelainnya susah gue. Udah dikolbusinya pusing lihat. Nah, dari kolbusinya diem. Apalagi kita nggak dibayar. Wamennya aja anggota Ormas PP. Siapa? Wamennya aja. Tapi banyak sekali sih pejabat-pejabat anggota PP. Iya kan? Banyak sekali pejabat-pejabat Indonesia tuh. Ormas itu ada yang baca komen-komen netizen tentang mereka nggak sih? Ya enggak dong. Enggak dong, kan nggak main Instagram. Indonesia besar, kuat dan cerah tanpa ormas. Iya. Ormas yang buruk ya, ormas yang tukang malak ya pokoknya. Kita butuh ormas, tapi jangan yang preman-preman gitu. Ya udah reaction deh. Aduh. Ya nah ini LG tidak mundur tapi didepak Bahlil dari proyek baterai. Iya benar. Iya. Kami yang memutus. Ini nggak sih kayak orang diputusin tapi yang kayak biar jaga harga diri. Enggak kok, gue yang mutusin. Iya nggak? Iya nggak sih? Iya biar nggak sakno gitu loh. Sakno. Yeah, I win this relationship. Ini apa? Ini yang mana? Momen warga Indo berebut McDonald gratis. Di posko haul kumpul, netizen katanya boykot. Ya. Apa-apa. Ini kan warga kecil nggak jarang makan McDonald, nggak apa-apa. Kita permisif.
Presiden Prabowo petani harus punya rumah dan mobil mewah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan keinginannya agar petani Indonesia hidup makmur. Pak, saya juga pengen, Pak, punya rumah dan mobil mewah. Ini masalahnya adalah di ini sih, menurut gua di distribution chain terlalu banyak tengkulak di tengah-tengahnya. Saya baru akan senang kalau punya rumah yang bagus. Nah, kalau petani kita semua makmur. Topiknya nggak asik nih. Gua tanya ke lu. Topik yang menurut gua lebih asik. Apa tuh? Ini kan Prabowo mengutus Pak Jokowi nih. Ke Vatikan, ke pemakaman Paus Franciscus ya. Kita rest in peace dulu Paus. Pop, salah satu pop gue yang paling gue suka. Even though I'm not a Catholic gitu ya. Karena dia sangat toleran. Nah, menurut lu gimana? Kenapa Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi? Itu orang yang pejabat Vatikannya juga bingung tau. Yes. Ya kan? Kayak misalnya kan daftar hadir nih. Bapak nggak ada, Bapak bukan pejabat official gitu kan. Gue nggak ngerti pertimbangannya. Itu kayak dikasih. Kan itu kan artinya lu ngasih spotlight ya, Pak Jokowi. Dan padahal sekarang isu matahari kembar itu kan, iya, sunhole. Matahari kembar itu kan lagi kenceng-kencengnya ya. Double sunhole. Anyway. Ngerti gue sunhole joke-nya. Yeah, okay. Jadi matahari kembar itu kan sekarang lagi santar-santarnya yang polisi-polisi datang sowan ke Solo, menteri-menteri datang sowan ke Solo, dan ini malah dikasih spotlight nih sama Pak Prabowo nih. Dan kan dan gue nggak tahu ya, ini bisa ada double check. Katanya kalau secara struktur itu kan sebenarnya yang lebih layak adalah Wapres, Pak Gibran, terus mungkin ada Menlu di situ ya, ada Ketua DPR gitu ya. Tapi ini Pak Jokowi. Jadi dibilang di netizen kayak ini kan harusnya Mas Gibran, tapi kayak ambil rapor aja, masa diwakili Bapak. Iya ya. Harusnya kardinalnya. Atau kardinalnya bener. Literally agamanya Katolik cuy. Iya. Jokowi agamanya apa? Islam ya? Islam. Lulusannya apa? UGM. Benar. Jadi maksud gue gini, kayak masa kayak ambil ke Vatikan kayak ambil rapor diwakili Bapak. Iya. Jadi gue nggak ini sih gitu. Ya justru ini tidak allegation bahwa ada dua matahari itu bahkan tidak ditolak oleh Pak Prabowo ya. Iya, malah dikasih malah dikasih panggung gitu. Iya. Padahal kan harusnya itu sekarang adalah momen Pak Prabowo bilang kayak gue gak muak sih sama Mulyono ini sebenarnya. Dia ngapain sih di sini sekarang? Iya, kayak iya. Sebut lu muak nggak? Hah? Enggak, bukan sama orangnya, tapi eksistensinya dia itu sekarang ngapain? Udahlah gitu. Udah, Ari Lasso pula nyanyi depan rumahnya dia. Iya, udahlah. Tiru aja kayak Pak SBY gitu, ngelukis gitu ya. Bener. Ngelukis apa, bikin album. Oh, ini apa? Kan dia dulu tukang kayu, pahat aja. Bikin lagi kabinet ya kan. Dulu bikin kabinet. Jadilah tukang kayu lagi. Ya, ambil inspirasi dari tukang kayu lainnya yang punya jadi cahaya buat umat manusia. Iya, dulu bikin kabinet, sekarang nggak bisa bikin kabinet lagi. Kabinet lagi. Ya nggak sih? Gitu. Jadi dulu suka nonton konser, ya nonton konser aja lah. Iya. Udah. Ngapain Cukup, Pak. Cukup, Pak. Saya nggak benci sama Bapak, tapi Bapak tuh ada masanya. Iya, cukup. Sudah Sudah selesai. Ini masanya Mas Gibran. Mas Gibran lagi bikin YouTube lagi. Gitu. Jadi biarkan anak Bapak yang bekerja. Jangan Bapak. Maruk banget. Dah ya, bye-bye. Dah.